Oke sahabat PT, kita ketemu lagi di malam hari ini dan kita punya narasumber, kita punya besar yang agak beda dari sebelumnya dan kita berharap kalian semuanya dalam keadaan bahagia dan juga tetap sehat. Bersama saya Yudhistira dan kita punya bintang tamu yang sangat luar biasa. Kita tahan dulu ya. Iya. Dan mungkin kita langsung dulu dengan beliau. Selamat malam Pak Aka, langsung menyapa masyarakat 756. Kemana? Pilih yang mana? Yang mana mau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Karim Al-Jufri, anggota DPR Provinsi Sulawesi Tengah. Sekarang sedang diberi tugas oleh Partai Gerindra dan Pak Prabowo menjadi Wakil Gubernur Sulawesi Tengah. Bagaimana kabar perjalanan kemarin Pak? Ada kendala di jalan? Aman ya? Ini kan musim hujan, jadi takutnya Lancar tadi. lancar. Ini perjalanan dari mana ke mana? Sampai kapan nanti dari Pak Aka? Kemarin kebetulan mewakili Ketua DPR untuk pembukaan acara Festival Paduan Suara Geregawi di Hotel Estrella. Itu dari Palu, Dari Palu langsung Luwuk baru kemudian kita mampir. itu pasti ada yang nanti nih keadaan. Terus apa perasaan ketika ini pertama kali nyampe sudah sering? First time ya? Udah waktu itu sering. Pertama kali sini 2015. Udah lama Pak. Ya, terus Nanti kemarin pulang workshop di Luwuk juga mampir. Nah, biasanya kalau kita ke tempat baru atau ke daerah mana, kita punya tujuan. Nah, untuk apa gimana? Tujuannya apa nih? Kalau boleh tahu. Tujuan saya kesini mau ketemu Wagapur. Oh, gitu. Tadi sudah sowan ke rumahnya, sekaligus maghrib bersama. Terus tujuan kedua bawa anak-anak main di pantai. Ini anak-anak semua ya? Umur ada berapa sih? Istri, Oh, anak-anak halo tidur. Ibu. Oke, jadi hari ini tema kita terkait pemuda. Peran pemuda membangun daerah itu seperti apa? Pemudi. Pemuda boleh. Jadi sebelumnya kita melangkah lebih jauh ya. Kita mau tanya-tanya dulu awal karirnya Pak Aka itu diawali dari apa sih? Dari sampai hingga sudah menjadi seperti sekarang. Bisa kita flashback lagi ke cerita dulu. Bisa tidak cerita awal karirnya itu dari nol sampai sekarang sudah jadi orang luar biasa itu. Kalau dibilang luar biasa belum ya. Saya merasa luar biasa dulu saat jadi juara dunia itu aja. Maksudnya apa tuh? Pencaksilat. Wih, keren. Wah, ternyata atlet juga ini. Ya. Jadi kalau Ternyata dari atlet ya. dibilang awal karir, ya agak nggak nyambung sih olahragawan sama politisi karena sama-sama tahu lah olahragawan itu kan paling benci dengan politisi. Nah, gimana? Ada story-nya nggak? Nah, story-nya karena Untuk bisa jadi politisi gitu. kebetulan perguruan silat saya itu dan partai saya bernaung sekarang pendirinya sama orang Pak Prabowo. Jadi ketika lepas dunia atlet, kemudian Pak Prabowo membentuk partai, saya selesai jadi atlet itu 2000. Sebenarnya 2 kali pensiun. Saya pensiun pertama 2003, kemudian pensiun berikutnya 2008. Sampai lagi ya. Setelah itu partai berdiri ya sebagai binaan Pak Prabowo, tanpa diminta kami bergabung untuk membantu partai. Kalau karir di politik saya memulai 2008 pas partai berdiri. Tugas pertama saya itu tukang input KPA. Tukang input KPA. Tapi tak ada anggota. Oh, berarti suka ya? Kok jadi catatan Soalnya- sih? Maksudnya Baru masih dengar nanti nih. kok dulu gini. Kok bisa jadi KTA. politisi awalnya dari Iya. atlet gitu. Karena itu tadi pendiri partai Gerindra juga pendiri perguruan saya orangnya sama Pak Prabowo. Perguruan saya Satria Muda Indonesia, perguruan silat. Nah, Pusatnya di Jakarta tapi
pertama kali latihannya di Kampung Baru, Kota Palu. Ya. Nah, kakak ada belum? Kok ingin menjadi politisi? Kenapa politisi itu dipilih salah seorang? Padahal banyak profesi lain ya. Jadi masyarakat juga ingin tahu. Sebenarnya bukan tidak serta merta mau jadi politisi. Ya. Niat awal saya itu membantu Pak Prabowo. Ya, seiring berjalannya waktu dengan sering ngobrol dengan Pak Prabowo, sering terima wejangan dari beliau, kita juga akhirnya sadar bahwa untuk merubah sesuatu di negeri ini ya harus dalam politik. Kalau mau terlibat langsung dalam perubahan ya harus dalam politik. Karena tidak ada satu keputusan kebijakan yang terjadi di sekitar kita itu tanpa keputusan politik, tanpa keputusan politik. Di luar sana ada misalnya parkiran, ya harganya 2.000 itu hasil keputusan politik. Itulah kemudian kenapa saya karena tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita itu ada politik di situ ya saya terjun. Kan sekarang kita sudah berubah untuk masyarakat. Saya juga Yang paling bisa dilacak oleh masyarakat itu kan pada saat kita menyalurkan dana pihak. Ada yang pembukaan jalan, ya ada yang ini yang terlihat ya, karena kebanyakan pekerjaan anggota DPR itu sebenarnya tidak terlihat. Pembuatan rakyat itu tidak kelihatan. Terus menyiapkan anggaran itu tidak kelihatan karena semua itu terjadi di ruang sidang yang bisa dilihat oleh masyarakat langsung itu ya pekerjaan fisik. Kemudian beberapa tahun terakhir ini alhamdulillah hasil ngamen ke DPR RI kita dapat bantuan program Indonesia Pintar dan insya Allah tahun ini khusus untuk Tojo Una kurang lebih 1.500 ya, 1.500 program bulan. Bukan dapil saya, dapil saya Donggala Sigi. Oke baik, jadi alhamdulillah makanya sebenarnya memberi juga masyarakat dunia ya. Dan kita masih berlanjut dengan Belum untuk Tojo Una belum. Nanti rencana pencairan itu tanggal 20 November. Jadi kita kalau usulkan dan untuk Tojo Una berhasil ke register itu 1.500. Ya. Pendidikan. Ya. Jadi saya lupa detailnya. Karena kan kalau yang SD itu dia dapat bantuan 750.000, SMP 150.000, SMA-nya 1.800. Saya tidak tahu yang SD dapat berapa, SMP dapat berapa, SMA dapat berapa. Yang jelas untuk seluruh kabupaten Filipina ada 1.500. Nah, untuk PIP itu beasiswa ya? Ya, dari Kementerian Pendidikan. Saya dapatnya dari teman-teman yang kebetulan hubungan kita baik dengan anggota DPR RI dari Gorontalo, Pak Albino. Saya ngamen lah beliau, ngamen ke fraksi Gerindra di DPR RI sehingga saya bisa dapat kuota. Biasa. Jadi saat itu Undang-Undang kita harus bangga punya seorang yang luar biasa. Bisa Itu kalau jadi launching duluan, saya sebenarnya belum bisa ngomong gitu memberikan loh. banyak untuk masyarakat tujuan Undang-Undang. Kita harus bangga, masya Allah. Oke, Boys. Boys. Beda sih. Beda lagi yang begini. Ah, ya, kalau yang begini beda lagi. Gunting, ibaratkan seperti gunting. Ya, kita masih sekarang sesi kedua. Sahabat ini terima kasih buat kalian yang setia bersama kita. Dan apa kabar buat kalian yang mungkin lagi di jalan, lagi nonton kita, live kita. Terima kasih banyak udah setia di edisi podcast kita kali ini tanggal 3 Juli 2020. Kita lanjut.
Oke. Nah, tadi udah sempat ngomong Kristen datang di Tojo Nauna itu tepatnya di tahun 2012. Nah, sekian rentang tahun itu gimana pendapatnya dengan Kabupaten Tojo Nauna khususnya penantang jadi rame? Pertanyaannya kan terus Soalnya rame. cuma ramai doang. Tapi di sini sering mati lampu Pak. Alhamdulillah tadi saya datang pas tidak mati lampu, berarti kesan malam ini itu baik-baik saja. Disambut dengan luar biasa itu. Tapi hujan. Ya, biasa lah di mana-mana juga hujan. Sudah keberapa nggak di selama beberapa hari di sini? Baru sore ini. Ya maksudnya jadi kalau kapan pengen mau kemana gitu. Kalau Oke, kan pasti. kalau istri sih memang udah sering lihat marina itu kan, Ya. jadi pengennya di situ. Tapi ternyata ada tempat Ini ada- baru lagi di sini, kopi juga tempatnya. Coba di sini lah besok pagi mungkin teman-teman. Iya. Masih banyak tempat yang best lah. Kalau yang saya mana. pribadi sih pinginnya ke Tokyo. Karena saya juga bukan hobi ya, tapi suka kalau pas lagi nyelam itu suasana di dalam air saya suka. Ya, mana tahu kalau bentuk gear bisa bantu promosi wisata atau gitu. Ya, harus. Jadi saya selalu bilang ke teman-teman di Jakarta, jangan fokus saja apa kalau kan itu lihat kan luar biasa. Masih boleh dibilang perawan lah. Artinya sesuatu yang belum dikunjungi banyak orang, otomatis keadaan alamnya pasti masih sangat Masih sangat natural. ya. Saya makanya ya kita kembali ke pemuda ini ya Pak. Terus ini kan sekarang Apa ya? ini kan sekarang banyak pemuda yang sudah membuat konten-konten mereka mempromosikan daerah mereka sendiri ya. Itu menurut Pak Aka bagaimana? Apakah luar biasa untuk pemuda-pemuda sekarang? Karena mereka lebih banyak promosi daerah mereka itu dari konten. Itu sebenarnya membangun daerah juga kan? Mereka promosi daerah mereka, mereka sudah membangun daerah mereka. Gimana Pak? Masing-masing dari kita akan melakukan apapun yang dia bisa di daerah. Misalnya dalam konteks sekarang kan zaman sudah canggih. Kalau dulu mungkin kita harus ke Jawa dulu untuk memperkenalkan Ya. untuk memperkenalkan daerah kita. Sekarang dengan kita modal kamera, modal sampai data, Mudah HP saja. kita cuap-cuap sedikit. Ini loh tempatku, Wow. ayo sini. Dan itu sudah berarti kan turut ambil bagian dalam memperkenalkan daerah, dalam memajukan daerah. Nah, kalau kita berbicara dari segi pemerintah mana sih yang nggak merasa terbantu kalau ada anak-anak mudanya yang kemudian mau bersama-sama pemerintah tanpa diminta, tanpa dibayar, membuat proses mempromosikan daerah. Mereka ibarat pahlawan gitu ya. Boleh dibilang pahlawan. Ya. Karena mereka sudah membangun, sudah otomatis mereka promosi ke luar lewat konten sudah membangun daerah mereka sendiri kan. Makanya Pilihannya apa? Mereka bikin konten, menyuarakan, mengabarkan tentang daerahnya, atau mereka juga dengan sesuatu yang kurang baik. Ini mereka buat konten. Daripada itu bicara, Mereka buktinya tidak jelas. meskipun kadang banyak hal-hal hebat dimulai dari geger. Itu nggak bisa dipungkiri ya. Iya. bikin karya, bikin lagu. Pemikiran-pemikiran juga bisa muncul dari situ, warung-warung kopi. Iya benar bang. Lagi nyantai tiba-tiba ada ide. Nah, kalau saya sih menyambut baik ya. Artinya Mendukung penuh pemuda seperti ini. ya itu tadi. At least mereka sudah berpikir bagaimana untuk mempromosikan daerah, bagaimana melakukan sesuatu untuk daerah. Hebat pemudanya itu dulu. Sulawesi Tengah juga. Baik tadi dari transfer. Iya. Kan udah nggak perlu ditanya lagi sih kan ini masa ya udah lagi udah sangat menarik besar kalau di Nono walaupun baru datang baru cuma tadi kira-kira yang bisa kita bikin apa yang lebih kepada kita dalam ada
mesti sama dengan kota-kota yang lain. Ada ciri khasnya, Harus punya ciri khas sendiri. punya jati diri. Kenapa orang mau ke Bali? Mau main pantai di Bali? Karena seperti tadi. Padahal pantai itu kan sama. Semua ada pantai itu. Model pantai ya begini, kayak yang kita lihat di depan ini. Mau di mana pun Ombaknya sama. sama. Airnya asin. Sama. Sekarang Tapi kenapa orang mau ke Bali? Karena Bali mempertahankan kebudayaan, mempertahankan ciri khasnya. Iya. ini ya. Tapi kalau orang Ampano mereka bukan ke Bali, ke GR. Nah. Jauh sekali Bali Pak. Walaupun banyak pendatang tapi tidak terbentuk dengan budaya mereka yang datang. Kita tidak menolak orang Menjaga. yang masuk, jadi orang yang masuk harus menjaga apa yang sudah biasa kita lakukan. Tapi kita juga tidak boleh menutup mata, menutup pintu dengan apa-apa yang baik dari luar. Pak Angka, saya lihat ini masih ada juga pemuda-pemuda yang selain mereka melakukan hal positif, mereka juga melakukan hal negatif. Jangan kita lihat yang negatif, Oh. kita lihat yang positif. Kalau kita fokus sama yang negatif, kita lupa mengabarkan yang baik. Ya, betul. Ini kayaknya banyak kata-kata bermakna. Kalau kamu bertanya, kita tutup. Silakan. Boleh ikut? Boleh kopi. Terus yang mau ditanya siapa? Kayak apa? Selama Ganti ada saya yang nanya. gitu. Saya kan boleh dibilang orang baru, Ya. datang ke sini. Kalaupun dulu saya datang ke sini, urusannya ya kerja juga, tidak sempat menikmati atmosfer teman-teman yang ada di sini. Nah, kira-kira menurut pandangan teman-teman apa yang harus dilakukan di Ampana untuk Ampana, khususnya kota Ampana ya, dan bagi orang-orang keseluruhan supaya bisa lebih baik, bisa lebih ramai. Kapan? Iya. Dia dulu. Kalau saya ya diperindah destinasinya Pak. Enggak, atau ditambah. Mungkin sekarang sudah banyak ya di zona-zona. Oke, tapi mungkin diperbanyak lagi destinasi, misalnya Pelupakan kan sudah kemudian diperbanyak, terus diperindah lagi. Kalau yang rusak diperbaiki. Toh, pasang jembatan di Pelupakan sekarang kan katanya rusak aja. Selesai. Tapi sudah bagus, itu kan bisa diperbaiki kan Pak Aka. Nah itu juga, nah jadi sebagai pemuda seperti saya bilang tadi, kita bantu-bantu promosi dari kita, terutama destinasi di luar. Jadi insya Allah mungkin baru masyarakat akan ke sini. Itu ada, itu mungkin ada yang penasaran, saya penasaran dengan destinasi jadi pemilihan apa. Kalau saya begitu, dipertindak, dipertambah destinasi yang sudah ada di sini. Iya. Paketnya tidak semua kamu datang ke Ampana yang videonya togean. Iya, itu banyak Pak. Nah, itu yang harus dibuka karena begitu kita bicara ke undang-undang buat saya ya cuma togean. Iya sih. Tapi nggak beda dikit, tapi hampir mirip sih. Kalau saya pribadi, kita itu selain itu sebagai generasi muda, sama yang juga ya harus tetap menjaga kearifan lokal, itu banyak cara menambah promosi, itu berdayakan masyarakat muda. Nah, mereka itu berdayakan dengan cara biasanya kalau kearifan lokal atau budaya-budaya itu biasanya lebih tahu luar. Gimana sih caranya? Biar ada pendidikan, yang masuk ke sekolah-sekolah, itu yang tambah di sekolah-sekolah ya. Jangan cuma yang modern-modern yang kita sudah tahu kan gitu. Kita udah lama nggak sekolah. Di sini sekolah muloknya apa ya? Main apa Kalau sih? misalkan di Palu ada muloknya bahasa Kayuri. Bahasa apa nih bahasa tak? Ini banyak. Ya, maksudnya masuk ke mata pelajaran itu enggak? Masuk ke mulok atau tidak? Tidak kayaknya belum sih belum kayak itu bahasa. Padahal bahasa Inggris kan dari dulu. Bukan. Lokal. Yang lokal itu. Yang Ya. tekannya itu bahasa lokal. Salah satu contohnya kayak bahasa itu bahasa Ya. kan banyak. Kayaknya belum ada Pak. Belum.
belum ada di harus didorong sama-sama. Kalau Itu kita menjadi mau ciri khas mempertahankan kearifan lokal kita, ya dari sejak awal kita masukkan ke pelajaran sekolah. Saya ingat dulu waktu kita berjuang di Jawa Barat, memasukkan pencaksilat sebagai muatan lokal di Jawa Barat. Itu tahun 99 tepat 2000 awal mulai itu masuk ke sekolah-sekolah. Ada sih, tapi mungkin doang di CAI dan tertentu saja. Apa yang mau kita pertahankan? Jangan sampai harus modernisasi ini kita terima mentah-mentah, kita telan semuanya sampai kita lupa apa yang sebenarnya menjadi kekuatan kita. Kalau kita di sekolah sudah belajar, paksa mereka untuk belajar. Belajar kita mau datang, belajar dari sekolah itu mereka susah. Ya, itu bisa. Makanya kita harus paksa masuk ke sekolah. Tapi saya nggak tahu ya ini udah ada di sekolah atau enggak ya. Dan saya cuma Mungkin teman-teman bisa ada yang jawab. bisa kasih masukan nanti ya. Terus yang berikutnya menurut saya, ini yang berikutnya lagi, kita kan biasanya minta maaf selalu bermuara ke kemudian. Alhamdulillah sih, tapi kenapa kadang masih banyak destinasi yang untuk sampaikan keluar ekspor mungkin karena akses saya kalau kayak gini biasanya Bungka itu kan jalannya juga kecil ini. masa itu di daerah Bungka sama daerah Bulu itu cuma bukan Bungka kata macam besar nah cuma itu biasanya orang juga dulu apalagi kalau juga dulu yang pengen menghabiskan waktu seminggu atau berapa hari itu bekerja misalnya nggak sempat lagi yang itu lagi Jadi kalau bahasa saya itu kita harus bisa menggunakan paket. Jadi Iya, tidak paket sekedar kali datang, terus tujuannya bagian tidak sekarang ini masih banyak yang bisa kita eksplor. paket tapi ada edukasi di dalam. Nah, saya berapa hari 2 malam. 2 malam ya di sana, Mereka yang berapa hari di sini. ujung apa mereka dapat kayak gitu. Ada kayak tourism boardnya lah. Terus ada center Ya, jadi pusat informasi buat turis-turis itu. kita berharap Perlu kerja keras pemerintah juga dengan masyarakat. Kita tidak bisa hanya menyerahkan ini, oh ini urusan pemerintah kita. Ya kan contoh kayak tadi kan sudah ada anak-anak muda yang mempromosikan daerahnya lewat pakaian penjawab mereka. Karena memang tugas membangun daerah itu kan ya tugas kita semua. Nggak bisa hanya kita serahkan kita satu orang. Oke, voice. Jalan. Sama Bisa, orang. bisa. Bisa diajar nih. Oke, voice ulang lagi ya, Pak Aka. Voice. Jalan. Oh, udah pintar Pak Aka. Tepuk tangan. Saya dia dong. Tadi aja. Oke, itu masih bersama kita ber 1, 2, 3. Tiga, ini kayaknya sensor terakhir ya. Udah banyak ya. Tapi oke, maka sebelum kita ke closing statement, tadi saya sempat dengar itu namanya Palangkaraya. Saya yang belum dikunjungi itu Banjarmasin sama Palangkaraya. Aslinya orang mana? Aslinya orang Indonesia Timur, Itu bagian mana? Sulawesi, Sulawesi dan dunia. Itu Sulawesi Tengah ya? Nah, saya ingin Ini tanya. nanya maksa. Saya ingin tanya di Sulawesi Tengah ini khususnya di Sulawesi Tengah sudah lama ya. Terus ketemu ibunya itu gimana? Bisa cerita sedikit Pak? Karirnya kan di Sulawesi Tengah. Itu sudah berapa tahun? akhirnya saya Dimulai. awali dari Jakarta Terus menurut jadi Sulawesi Tengah itu kamu sejak dilantik jadi anggota DPR. 2011. tidak perlu kamu Karawang. Kampung halaman saya di timur Indonesia. Kampung kamu kali. Saya untuk dari Putra Indonesia Timur. Oh, Jadi bukan sekedar Putra Sulawesi tapi Kalau Indonesia Timur. Indonesia Kita sampai di banyak. termasuk kita. Kita ini kan coba tanya teman-teman yang dari Jawa, Sulawesi sampai Maluku, Papua, Jawa.
Ganteng. Pertanyaan Maaf modus ibu sih, ya. modus. Istri pas di kampus di Saya ada teman kampus. Jadi sudah banyak karena belum. nah untuk harapan-harapan ke depannya seperti apa? Kalau saya merasa sudah banyak, saya tidak ada apa-apa. Udah Berarti puas ya. sudah ada tapi belum Belum maksimal. belum maksimal. Masih jauh dari apa yang ada di benak saya lakukan. Jadi kita berharap Bapak selalu sehat. Amin. Semuanya harus jauh. Ada tidak yang dilakukan ke depannya? Keinginan Keinginan yang belum tersampaikan mungkin masih tercapai wacana mungkin. Ya. Yang pasti saya 2012 itu kampanyenya Abdul Karim ini kan membawa uang dari Jakarta ke Sulawesi. Dan itu belum banyak saya lakukan dengan keterbatasan posisi saat ini. Udah Alhamdulillah lumayan ya untuk memberikan dampak masyarakat. dengan cara Pak Prabowo menjadi presiden, kalau ada menteri-menteri dari Gerindra ada, saya bisa ngamen lagi lah menteri itu lebih banyak membawa program ke Bikin apa di kota ini? apa yang bisa kita bikin tanpa bantuan komunitas. Kedepannya ya. Iya. Sekarang perhatian saya di awal ya, semua yang terjadi di sekitar kita itu dipengaruhi oleh politik. Jadi sangat rugi orang-orang yang tidak mau melek dengan politik. Boleh dia tidak berpartai, tapi dia harus tahu partai-partai mana yang menyodorkan kader-kader yang baik untuk mereka. Itu ada harapan dari Pak. Jadi untuk tujuan apa? Harapan ke depannya. Semoga semakin maju, Amin. tapi tetap menjaga kearifan lokal. Amin. Oke, insya Allah Pak sukses selalu ya Pak. Amin. Sama ibu juga. Insya Sukses Allah. selalu buat Titi. Ya, makasih. Insya Allah karirnya tambah dan sukses selalu. Pokoknya apapun yang dilakukan insya Allah sukses. Amin. Selalu dekat dengan masyarakat. Ada mungkin pesan untuk masyarakat? Silakan. Pantau terus Titi. Makasih. Terima kasih, thank you. Oke, terima kasih banyak. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Boys. Dah. Salah. Sekarang baru. Nah, ini tuh.